Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa pada saat ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, rahmat dan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas, tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua sampai yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geluranya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tempat perlindungan memiliki makna yang sangat penting bagi setiap kita yang ada di dalam masalah dan pergumulan. Karena di tempat itu kita mendapatkan keamanan dan perlindungan dari setiap masalah yang ada. Menurut pemazmur, tempat yang paling aman sebagai tempat perlindungan adalah Allah kita, dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jikalau kita berlindung di dalam Tuhan, perubahan apapun yang terjadi tidak akan menakutkan bagi kita. Mungkin bumi berubah, situasi berubah, ekonomi berubah, politik berubah, bahkan gunung-gunung goncang ke dalam laut. Artinya ada perubahan yang besar-besaran terjadi di sekitar kita. Juga terjadinya keributan sebagaimana air laut ribut dan berbuih sampai gelora air laut mampu menggoyang gunung. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dalam dunia ini ada banyak masalah, pergumulan, penderitaan, ujian, godaan, dan tantangan yang dihadapi dan dialami oleh manusia. Selain itu, ada juga bahaya yang mengancam keberadaan hidup manusia. Ancaman yang tidak kelihatan seperti serangan iblis, roh-roh jahat, penghulu-penghulu dunia yang gelap, sehingga manusia hidup di dalam ketakutan. Pada umumnya, respon manusia ketika menghadapi masalah dan ancaman biasanya akan mencari pertolongan dan tempat perlindungan yang lebih aman. Faktanya, semua pertolongan dan tempat perlindungan yang diperoleh manusia itu sifatnya sementara saja. Artinya, tempat perlindungan yang dibuat oleh manusia tidak bisa diandalkan karena akan hancur. Tuhan melalui Nabi Yeremia mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang menaruh harapannya kepada manusia. Oleh karena itu, kita, saudara, membutuhkan tempat perlindungan yang kuat, aman dan yang kekal. Menurut Alkitab, tempat perlindungan yang kuat, aman dan kekal hanya pada Allah saja. Lalu pertanyaan penting yang harus diajukan adalah, mengapa Allah menjadi tempat perlindungan yang kuat dan kekal? Ada beberapa alasan mendasar sehingga kita mengatakan bahwa Allah tempat perlindungan yang kuat dan kekal. Yaitu yang pertama adalah
Karena Allah itu pencipta dan kita adalah ciptaannya. Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di kota Efesus demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang kedua adalah karena Allah itu baik bagi kita. Nabi Nahum dalam pimpinan Roh Kudus menulis berkaitan dengan Allah itu baik bagi kita. Demikian, saudara. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan yang ketiga adalah karena Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Nabi Yesaya dalam tuntunan Roh Kudus berkaitan dengan Allah tidak pernah meninggalkan kita menulis demikian, saudara. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah tempat perlindungan yang kuat, aman dan kekal bagi kita. Dikatakan demikian karena pertama Allah itu adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Kedua, Allah itu baik bagi kita. Ketiga, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saudaraku, saat ini marilah kita senantiasa menjadikan Allah tempat perlindungan yang terutama dalam hidup kita di dalam dunia ini. Karena hanya di dalam Dia kita aman dan hidup di dalam perlindungannya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Benar Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan yang kuat, aman dan kekal bagi kami. Tidak ada kuasa manapun yang mampu mengancam kami saat kami tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Ajar kami senantiasa tinggal dalam Tuhan dan selalu mendekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang sungguh-sungguh setia mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan segala berkat-berkat ilahi. Memberkati kehidupannya, memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaannya, memberkati usahanya, masa depannya, memberkati ladangnya, hasil kebunnya, memberkati pendidikannya. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menyembuhkan. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan negeri kami ya Tuhan, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sungguh percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, dan saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.